Ada Meli, Nanda, Dinda, Hidayat, tidak ada Bra, Yusril, ada Irma. Ada beberapa lagi belum? Oke ya, jadi Ibu memasuki pertemuan yang berikutnya dan ini memang apa ya? Sorry. Dan ini memang apa ya? Banyak materinya ya, jadi silakanlah diikutin. Ini Ibu minimaliskan aja atau oke ya. Saya memang sebenarnya pengen semuanya agak terlihat ya, biar minim ya. Minim habis. Ini jangan hanya saya. Oke ya, supaya terlihat terlihat sedikit. Oke. Baiklah, sore kita mau mulai kembali pembahasan ini ya. Transformasi di sini kita membahas dengan transformasi pixel, geometris, transformasi ruang domain space, transformasi Fourier ya. Di apa itu? Jadi pertemuan hari ini dan minggu depan kita membahas siapa ini RSUD? Kok ada di sini? RSUD mana ini? Ini benar Sri Wahyuni. Oke ya. Silahkanlah menyimak ya. Jadi Halimah Nurul. Nurul itu tadi minta apa nilai ya? Ini Nurul yang kemarin keamanan komputer. Iya, Bu. Oh, nilai udah saya serahkan. Mereka begitu bolak-balik nanya. Udah saya. Oh, jadi kamu sekarang Iya, Bu, baru tadi dikasih Kak Prodinya kok, Bu. udah kamu nilai B udah saya kasih, nggak tahu kenapa. Jadi Ya, apa? makasih ya, Bu. Oke, nanti kalau apa semester ini kamu skripsi sekarang ya? Iya, Bu. Ya, oke. Nurul ya. Oke, tadi saya lihat oh iya kok ini masih nongol lagi mahasiswanya gitu tadi saya Ibu ini yang. Oke, masih ada juga Petra ya. Oke. Silakan disimak transformasi citra ya. Transformasi yaitu konsep terpenting analisis pada domain frekuensi, mentransformasikan. Jadi ada perubahan. Salah satu transformasi yang sering digunakan adalah ini tadi jenis-jenisnya yang akan kita bahas. Pixel, transformasi pixel, ya perpindahan pixel bagaimana, transformasi ruang, domain space, transformasi Fourier, wavelet dan Hopf, ya materinya ini lumayan rumit juga ya. Yang dimulai konsep transformasi citra adalah domain frekuensi. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu frekuensi, apa itu signal, apa itu pixel ya. Itu sangat mempengaruhi di dalam sebuah pengolahan citra ya. Salah satu transformasi yang sering digunakan adalah transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini mengubah sinyal. Jadi tidak hanya citra itu, kita tidak terpaku hanya dengan citra gambar, citra suara, namun di sini adalah gambar ataupun warna pada citra itu adalah itu berasalnya dari beberapa sinyal-sinyal yang memang seperti bersumber dari matahari. Jadi ada sinyal yang berbentuk dalam sejumlah gelombang sinusoidal tak terbatas. Nah, ini dia ya. Transformasi citra, jenis operasi pengolahan citra P, ada sebuah citra di mana P itu dapat dinyatakan dalam matriks. Kalau disebut citra, kamu bayangkan citra itu adalah kumpulan dari angka-angka atau membentuk matriks kolom baris karena memang itu citra itu adalah merupakan kumpulan dari komponen warna-warna hanya berbentuk sinyal ya tadi ya. Jadi color-nya warnanya itu lebih luas tidak seperti yang kita lihat hanya warna RGB, CMYK seperti itu ya. Jadi banyak yang akan nanti ada satu materi membahas itu color ya, tentang colornya. Pembahasan di sini adalah transformasi, ini penting ya, transformasi citra sesuai namanya, proses perubahan bentuk citra untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Citra atau sebuah objek dalam citra itu terletak pada sumbu XY. Nah, di sekeliling XY ini ada titik-titik. Ini disebut dengan
titik-titik ini yang disebut dengan piksel-piksel. Jadi sebuah piksel sekelilingi oleh piksel-piksel yang terletak pada sumbu XY. Nilai piksel itulah yang disebut XY, misalnya 53 ya. Jadi kalau disebut titik XY, kalau di dalam citra itu menyatakan posisi sebuah objek pada nilai pikselnya atau juga pada gray level keabuannya. Pada minggu kemarin kita yang membahas tentang apa itu histogram ya, membuatkan level keabuan ya. Transformasi citra paling sederhana melibatkan satu titik tetangga. Sebuah piksel dikelilingi oleh piksel-piksel. Ini yang disebut dengan tetangganya. Melibatkan bisa satu, namun juga bisa banyak tetangga. Hal yang terpenting di citra juga ada disebut dengan vektor 2 dimensi atau matriks, ada juga nanti yang berbentuk 3 dimensi seperti pada aljabar linear. Jadi transformasi ini membawa satu citra ke dalam sistem koordinat baru. Jadi ada sebuah piksel tadi ya ditransformasikan menjadi koordinat baru. Nanti misalnya X menjadi Fx, Y menjadi Fy. Nah, itu dia, itu termasuk transformasinya. Transformasi citra ini ada dua yang berbentuk tadi transformasi piksel, yaitu geometrisnya, kemudian ruang domain space. Kalau kamu pernah melihat di sini ada contohnya, rotasi, translasi, scaling, inverse, share, ya, scaling, misalnya, ini dari mana? Ada tadi ya? Mana tadi? Saya tadi megang apa? Oh ini ya, delete, clear. Oke ya. Mematikannya lupa. Kenapa tadi ya? Oke. Kemudian kalau transformasi ruang, contohnya di sini adalah basisnya cosinus. Jadi ini yang masuk. Saya tidak mau mendraw. Aduh, ini diapain ya? Sebentar. Saya tidak. Oke ya. Di sini contohnya transformasi Fourier. Jadi di sini nanti ada sedikit, nanti akan kamu lihat persamaan yang bentuk kosinus, sinus, transformasi yang menggunakan basis kolom dan garis yang ortogonal yang juga berbasiskan kosinusnya. Nanti kamu lihat di situ ada persamaannya, agak rumit memang ya, agak-agak susah ya. Tapi kita akan mencoba. Jadi nanti ada bentuk perhitungan manualnya, kemudian nanti masuk ke programnya kalau sampai bisa ya. Ranah frekuensi. Frekuensi dalam arti pengolahan citra yaitu dapat dioperasikan dalam ranah spasial maupun dalam ranah frekuensi. Spasial yaitu memanipulasi pikselnya ya. Jadi yang dimanipulasi, yang dihitung itu adalah pikselnya. Sementara kalau yang frekuensi yang perhatikan di situ adalah sinyal dari gelombang cahaya. Jadi setiap citra itu mengandung gelombang cahaya, itu yang berasal dari color-nya. Maka citra itu juga selain tadi memiliki piksel, juga memiliki atribut frekuensi. Mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi artinya memanipulasi nilai frekuensi yang merepresentasikan sinyal. Jadi ada sinyalnya. Apakah itu bisa dilihat dengan mata? Nah, itu dia. Beberapa metode penapisan citra menghilangkan draw berhasil dilakukan dalam ranah frekuensi di dalam daripada ranah spasialnya. Contoh, ini ada sebuah citra, ini kan seperti ada, ini namanya draw gangguan, namun ini hanya berbentuk garis-garis yang diagonal seperti itu. Ini ada gangguan juga ya, tapi berbentuk horizontal. Citra dengan draw ini periodik, ini tidak dapat dihilangkan penapis dalam ranah spasial. Nah, menghilangkan ini diperlukan sebuah, ini contohnya juga ya. Ini juga contoh citra yang draw ya, ada gangguannya, ada draw-nya, ada gangguannya ya. Kalau misalnya TV kalau gini kan ada kerusakan ya, ada gangguan. Kalau kita melihat gambar seperti ini ya, tinggal di setel udah hilang kan gitu. Nah, ini yang akan kita hilangkan dengan itu tadi ya, transformasi citranya. Selain itu, konvolusi dalam ranah spasial memakan waktu komputasi. Jadi disebut kamu akan mendengarkan dalam konvolusi ada yang disebut kernel. Kernel itu adalah citra berukuran n kali n. Sebuah citra n kali n. N kali n ini bisa disebut dengan
baris kolomnya bisa disebut dengan ini ya, N kali N, M kali M. Jadi ada sebuah citra dengan jumlah perkalian konvolusinya adalah dalam orde N kuadrat, M kuadrat. Jadi jika diketahui N kali N, sebuah citra berukuran N kali N, kernelnya M kali N, maka operasi konvolusinya di orde N kuadrat, M kuadrat. Contoh di sini, citra berukuran 512 kali 512, ya ada sebuah citra, namun ada kernelnya lagi, yaitu 16 kali 6. Maka di sekitar 32 juta perkalian ini dibutuhkanlah si kernel tadi. 512 kali 5 kali 112 kan ada berapa? 512 kuadrat. Nah, itu dia ya. Di dalam ini ada kernel berukuran 16 kali 16. Oke ya. Mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi. Ini dalam ranah yang ditransformasikan menjadi citra dalam ranah frekuensinya. Contoh, ini fxy ditransformasikan menjadi fuv. Bayangkan sebuah citra ya, kalau misalnya dalam sumbu xy, kemudian ditransformasikan, perhatikan f kecilnya menjadi f besar. Di sini ada variabelnya u ke v. Dari u ke v, ditransformasikan kembali itu menjadi fxy ya. Nah, ini contohnya operasi konvolusi dalam ranah frekuensi dengan contoh perkalian antara citra FUV dengan kernel HUV. Citra di sini HXY dengan ya ini HXY diketahui sebuah citra H dengan titik ordinatnya XY. Ini dijabarkan F kali XY, ini kali ya, G, ini berapa di dalam, dihasilkan H ini dia tadi, kernel dengan H. Jadi dua transformasi citra ini digunakan transformasi Fourier, Fourier transform, dan cosine, discrete cosine transform. Transformasi Fourier. Nah, ini kalian udah mulai bingung kan, nggak susah. Transformasi Fourier adalah atau tool mengubah fungsi dari ranah waktu spasial ke ranah frekuensi. Spasial tadi adalah yang berbentuk piksel-pikselnya. Piksel ini mau dirubah menjadi frekuensi. Frekuensi ini adalah membentuk sinyal ya. Jadi yang berbentuk piksel ini dirubah ke frekuensi. Nanti kita cari, kita buatkan biar tahu itu implementasinya ini, permasalahannya ini kemana maksudnya gitu ya. Ranah waktu ini bisa berbentuk suara, bisa juga misalnya dengan citra, tapi masih dua dimensi ya, 2D. Penggabungan inilah yang disebut dengan transformasi Fourier balikannya. fxy, ini dia. Ini contoh, ini nggak bisa kita lihat ya. Ini frekuensinya. Aduh, gimana caranya? Oke, sebentar ya. Ibu lanjut, itu tadi ada gangguan. Jadi intisari ini gambarnya ya, berbentuk ini time-nya. Kalau kamu pernah melihat ini kayak gelombang-gelombang apa ini? Kalau pernah, inilah frekuensinya. Kalau yang belajar fisika, frekuensi, ini frekuensinya digambarkan, ini time-nya. Jadi inti dari si transformasi Fourier ini adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan jumlah gelombang asal. Nah, bingung kan? Karena sudah mulai ke ini agak ini lagi. Contoh sebuah gelombang dalam ranah waktu dibagi menjadi 3 buah. Nah, ini contohnya tadi ya. Perhatikan gelombangnya nih. Ini masih ini makin sempit gelombangnya. Ini nih makin mengecil. Ini time-nya, ini menghitung waktunya. Ini dibedakan dengan ini. Inilah dihitung time-nya ya. Nah, ini dibuatkan juga time domain waveform. Ini frekuensinya bila dibuatkan bentuk grafiknya. Ini contohnya ya. Ranah waktu atau time domain dengan ranah frekuensi. Jadi yang bisa dibedakan di sini time domain dengan ranah frekuensi. Ini time ya, amplitudo di 100. Ini perhatikan gelombangnya ya, berbentuk gelombangnya ya. Frekuensi banyak gelombangnya dalam 1 detik. 1 detik dia 200 Hz. Sementara ini perhatikan yang di bawah dengan amplitudo
Ini pernah belajar fisika apa enggak ya? Hah? Bagaimana? Karena di sini ada Bu, tadi seperti sinus kosinus. pernah Kalau Bu. pernah ya? Setidaknya kan kalaupun SMA ataupun itunya tidak IPA, SMP kan kita belajar juga ya gelombang, tapi nggak hanya ingatnya gelombang ya. Apa itu frekuensi, gelombang, mungkin masih ingat nggak? Jadi contoh, ya ini perhatikan, ini seperti apa tuh obat nyamuk ya. Telinga manusia, ini telinga, tidak mendengar bunyi seperti gelombang, namun nadanya bisa dengan frekuensi tertentu. Tapi nggak semua orang bisa nangkap, tapi memang bisa dengan frekuensi di keberapa bisa direspon, high respond to high frekuensi. Sampai berapa frekuensi yang bisa direspon oleh telinga kita. Jadi lebih mudah menganalisis sinyal dalam ranah frekuensi daripada ranah waktu spasial. Contoh, ada nggak yang pernah apa ya? Misalnya yang kalau misalnya contoh mama saya kalau misalnya USG mau lihat ginjalnya, jadi di situ bisa terlihat ya. Jadi ada seperti memang ada apa tuh komputernya menunjukkan seperti ini tadi, ada grafiknya. Jadi seperti di dalam ginjal itu misalnya bentuk anginnya apanya ini terbentuk semua bisa direkam. Nah, ini contoh ya kalau penggunaannya ini kebanyakan memang di bidang kedokteran ya. Itu dia. Kemudian ini maksud dia ini tadi sebuah citra atau sebuah gambar yang terdiri dari piksel-piksel. Kotak-kotak inilah yang membentuk piksel. Gambar di atas adalah citra dalam ranah frekuensi. Namun piksel ini sudah dalam bentuk frekuensi ya. Frekuensi tinggi di sekitar pusat, rendahnya adalah sekitar titik sudut. Jadi yang tingginya di sini ya makin kecil, ini yang rendahnya. Kita perhatikan ini. Di dalam pengolahan citra umumnya citra disajikan dalam ranah spasial FXY. Ini tadi yang piksel ya. Kemudian citra itu bila disajikan atau ditampilkan dalam atau dipresentasikan dalam bentuk frekuensi ini menjadi bentuk FUV. Ini tadi yang ditransformasikan dari sumbu FXY menjadi FUV, yaitu ruang di mana setiap nilai pada posisi citra F menyatakan besaran bahwa nilai intensitas citra berubah pada jarak tertentu. Jadi ini ditentukan setiap jaraknya mempengaruhi nilai si citranya. Contoh, jika frekuensi dengan nilai piksel 20 di 0,1, artinya satu periode setiap 10 piksel dengan intensitas piksel berubah dari gelap ke terang dan kembali ke gelap setelah 10 piksel. Nah, ikutin dulu ya, karena agak susah. Ini persamaannya. Jadi kalau kita perhatikan nanti ya, ini ada semacam, nah ini dia, masih jauh ya. Jadi kita nanti membuatkan sebenarnya sederhana perhitungannya. Buatkan transformasi Fourier untuk citra ini dan diketahui titik pikselnya, metriknya di 3x3 dengan titik 148. Nah ini dia. Jadi kita akan menggunakan rumus-rumus ini. Namun kalau ditanya, ya masih ingat ini semua nanti buka lagi materi yang Ibu bagikan ya, karena kan apa ini simbol-simbol matematikanya kan bisa kamu lihat ya. Nah ini kalau kita perhatikan jarang kita pakai ya kan, paling ini akar, oke, pi, apalagi ini apa yang ini terhingga tak terhingga ya kan, masih ingat? Nah ini ada yang bisa mengingat ini persamaan ini. Nah itu dia ya, ini persamaannya untuk mencari transformasi Fourier continue. Kita tidak usah ke situ ya. Kemudian diturunkan lagi ya, sudut fase per spektrum, diturunkan lagi rumusnya. Jadi untuk pasangan transformasi Euler ini di persamaannya FU yang tadi ya, FU yang sudah ditransformasikan. Ini kalau bentuknya masih ingat hingga tak terhingga integral yang ini ya, simbolnya. Nah, ini dia. Ini jadi seperti tadi ada contoh, carilah buatlah transformasi Fourier titik ini ya. Ini tinggal dimasukkan ya. Nanti kita buatkan contohnya. Ini Ibu pengenalan dulu ya. Ini lumayan banyak slide-nya. Oke. Oke. Transformasi Fourier sama ini juga. Oke, ini dulu.
Di sini kita lihat sifat-sifat transformasi Fourier. Sifatnya, kelanjarannya, ini ranah waktu, ranah frekuensi. Jadi kamu bayangkan waktu di sini time-nya, frekuensi tadi yang itu tadi ya, yang gelombang-gelombang tadi ya. Ini persamaannya. Sifatnya dalam skala. Ini FAT, ini seper, ini dia pergeseran. Pergeseran misalnya dari titik A ke titik B. Ini persamaannya. Modulasi, modulasinya. Konjugasi, konvolusi, perkalian. Jadi misalnya seperti tadi diketahui sebuah titik, ini tinggal dimasukkan aja. Jika diketahui T berapa, A berapa. Jadi sekarang, nah ini diferensiasi, diferensial kalau dulu kita ya. Simetri, mencari simetri kalau ranah waktu. Jadi di Fourier ini dibedakan sekali yang mana itu tadi waktu dan mana yang frekuensinya. Ini tadi sangat mempengaruhi antara waktu dengan frekuensinya. Hasil kali dalam. Ini dia dasar perhitungannya. Kemudian ini tadi transformasi Fourier discrete. Discrete ini adalah satu peubah. Peubah maksudnya ada suatu persamaan untuk mencari berapa di FU-nya dengan discrete-nya. Ini untuk balikannya yang tadi persamaan di awal ya. F ke U, ini F kembali lagi ke FXY-nya. Ini ke UH, ini ke XY-nya dikembalikan. Ini persamaannya tinggal dimasukkan ya. Ini menggunakan apa itu seper N, jumlahkan N di mana U dimulai dari 0, 1, 2 itu dia ya. Kita lihat lagi. Oke ya. Contoh, diketahui fungsi sinyal fx dengan hasil penerokan n sama dengan 4. Apabila x0 sama dengan 0,5, maka f0 2. Nah, ini dia. Dari mana ini? Ini tadi persamaannya. Ini harus kita mencoba misalnya u sama dengan 0. Ini dia. Di mana n kurang 1. 2 kurang 1 dimasukkan dia. Ya, oke. Nanti kita coba. Karena memang ini ada perhitungan ininya. Nah, ini dia. Mencari yang ini tadi dijabarkan di sini, tapi kalian tidak usah sampai ke situnya ya, karena ada yang masih ingat kosinus 30, sinus 30, tangen, masih ada yang ingat? Dulu kita kan harus disuruh harus hafal itu kan. Nah, itu dia ya. Jadi persamaan ini tinggal dimasukkan sebenarnya. Cuman kita harus memahami tadi satu, kita harus memahami simbol-simbolnya ini apa fungsinya. Itu dia ya. Ini kan apa? Oke ya. Ini dia spektrum Fourier-nya F0 yang tadi 3 ini dicari ya. Nah, ini harus dijelaskan satu pertemuan ya. Spektrumnya, sudut fasenya ditentukan, ini didapatkan. Agus Salim ini keluar masuk. Ini tadinya ya, latihan lakukan transformasi Fourier. Jadi ini silakan kamu capture hanya ini, nanti bisa dicari dulu sendiri sebelum kita bahaskan ya. Oke, Ibu lanjut dulu. Oke, menampilkan citra spektrum Fourier. Ini tadi, bayangkan, kamu tidak hanya membayangkan sebuah gambar, namun kamu bayangkan sekarang adalah gambar memang, tapi sudah berbentuk kumpulan-kumpulan dari itu tadi, signal-signal ya, yang berbentuk frekuensi. Diketahui A image of 20 kali 40 dengan on a black background. Jadi seperti kotak putih ini, kotak putih adalah 20 kali 40 dengan background, di size-nya 512 kali 512, 512 ininya. Ini di 20 kali 40, ini background yang hitam ini, kotak ini di 512 kali 512. Gambar B, kalau kita perhatikan keterangannya, Center for Spectrum, Sound and After Application. Nah, ini dia ya. Ini berbentuk, perhatikan. Give in 3, compare with. Ini dia, kita lihat lagi ya. Oke. Ini lebih mudahnya kalau kita tadi menggunakan hitungan seperti ini agak susah ya. Tapi kalau misalnya kamu nanti itu tadi yang pernah Ibu perkenalkan MATLAB itu, memang itu kalau tidak hanya jurusan matematika, elektro yang mereka menggunakan hitungan-hitungan seperti ini, mereka pakai MATLAB untuk menghitung. Jadi tidak usah kita kayak coret-coretan kita menghitung matematika, ada namanya menggunakan MATLAB. Ini contoh menampilkan citra spektrum. Jadi citranya ini adalah ini citra awal silena yang akan dibagikan menjadi magnitude spektrumnya. Nah, ini contoh
IMG, IMRIT. Ini dipanggil silena. So, ya ini dia rumusnya tadi. FF2, FFT shift, ups. Nah, udah kita tinggal mengikat. Udah nanti kita apa itu norar, hasilnya adalah magnitude spektrum ya. Jadi ini pertemuan ketiga, Ibu akan membuatkan tugas satu, tugas pribadi. Kalau ada suara-suara mohon maklum ya. Ya, jadi ini tadi magnitude spektrum menampilkan dari ini. Kalau kita lihat sedikit apanya pengkodingannya, ini hasilnya. Ini dipanggil silena, kemudian ditampilkan figur image. Nah, ini dia magnitude spektrumnya. Ini hasilnya ya. Contoh berikutnya ini adalah ini ya. Ini kalau kita coba di MATLAB lebih mudah, seperti Ibu tadi sampaikan yang ini tadi, memang manualnya kita harus pahami dulu sebelum ke MATLAB-nya. Contoh, ini A sama dengan, kita ketik dia A sama dengan magic 3, diketahui A, ini A. Kalau misalnya ini berbentuk seperti ini menunjukkan kalau matrik A ini isinya ini adalah 3 kali 3 dengan 816387492 enter. Inilah menunjukkan si ini ya. Ini B yang ini tadi disimulasikan ya. FFT2, IFT2, FFT SIM. Ini dia dalam bentuk metrik. Jadi contoh seperti tadi, carilah ya ini dia kan. Nah, itu dia bisa di sini dibuatkan menggunakan satu, bisa menggunakan pengkodingan MATLAB. Kemudian ini dengan perhitungannya. Berikutnya, ini masih contoh yang tadi, transformasi citra dari ranah spasial ke ranah frekuensi. Ini masih memanggil, inilah hasil ranah frekuensi dari si foto ini, si IMSO I, dengan namanya si kamera. Jadi dengan fungsi FFT2, ini hasilnya. Kalau kita lihat ini, ya ini hasilnya dengan ini dia, figur IMSO. Setelah dibuat magnitude spektrumnya, inilah hasil akhirnya. Kalau kita perhatikan ke sini tidak ada bedanya. Ya, itu dia. Tapi memang itulah hasil dari transformasi citra yang mencontohkan spasial yang dipengaruhi adalah pikselnya ke ranah frekuensi. Jadi yang diubah di sini adalah piksel-pikselnya. Kalau piksel itu sangat kecil, jadi sangat tidak terlihat apa efeknya dia. Tapi namun ini sudah ada penerapan transformasi ranah spasialnya. Nah, oke, ini lagi ya dengan kasus. Oke, waktu kita 10 menit lagi. Oke ya. Ini ada kasus dengan N kali N, diketahui citra N kali N. Tinggal dimasukin tadi dengan persamaan yang ini. Masukkan lagi ini dia. Cara lain, menghitung algoritma TFD 1D. Kita tidak terlalu membahas satu persatu. Ibu perkenalkan dulu. Algoritma TFD tidak bagus untuk N yang besar komputasinya. Jadi kalau misalnya besar memerlukan computingnya tidak usah. Algoritma yang dikenal cepat menghitung transformasi diskrit adalah fast Fourier transform. Nanti silakan cari penelitian-penelitian. Ini agak sulit ya, memang jadi tidak banyak mengimplementasikan. Beda dengan yang kemarin, karena itu masih tahap awal. Bagi mahasiswa yang kuliah itu baru kayak tahap kemarin, pertemuan kemarin, yang histogram, apalagi yang itu kemarin itu bisa ya. Ini agak susah ya. Kemudian algoritma TFT mempunyai kompleksitas waktu O(n kuadrat log n). Jadi kira-kira 10 kali lebih cepat dari TFD-nya. Oke, ini kenapa transformasi Fourier? Nah, serumit itu kan kenapa? Sudah ada sebuah gambar, sebuah piksel, harus dirubah ke kira-kira sekila. Untuk apa pengubahan seperti ini? Ada sebuah citra. Kenapa perlu diubah menjadi berbentuk signal atau berbentuk frekuensi seperti ini? Ada seperti spektrum, ya. Kenapa dibuat seperti ini, berbentuk seperti apa tuh, bias cahaya? Ini saja diolah kenapa? Kenapa harus diubah? Itu maksudnya kenapa perlu menggunakan transformasi Fourier. Jadi ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ini misalnya nanti kita lihat bidang yang membahas yang ini ya. Kemudian, nah ini contohnya lagi. Contoh menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi misalnya ada tadi sudah
dipakai tadi transformasi Fourier-nya. Ternyata ada frekuensi yang mengganggu sama ya seperti tidak diinginkan. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Ini harus dikerjakan lagi ya. Ini noisy signal, ini frekuensi individual frequency term, ini filter. Di filter new sum image. Inilah contoh. Rumusnya menggunakan ini, namun hasilnya adalah ini, menghilangkan frekuensi tertentu. Jadi setelah tadi digunakan transformasi Fourier, ada bagian yang harus dihilangkan dari frekuensi itu karena memang tidak diperlukan. Nah, digunakanlah apa itu persamaan ini dengan koresponden menjadi nol. Jadi misalnya contoh ini yang mengganggu tadi dihilangkan, akhirnya inilah hasilnya. Ya, kalau ini difilter, hasilnya new sum image. Kalau diperhatikan kan lebih apa tuh kayak lebih mulus ini depan ini kan. Nah, ini dia hasilnya ya. Tidak ada gangguan pada frekuensinya. Contoh lainnya, ini contoh band reject filter. Jadi kalau kamu perhatikan ini seperti sebuah perjalanan di luar angkasa sana ya. Jadi untuk mengetahui benda-benda luar angkasa misalnya ya, perhatikan cahaya-cahaya ini jadi manfaatkan. Ini di band reject filter digunakan hasilnya adalah ini setelah dibuatkan Fourier-nya, ini hasil output image-nya. Oke. Contoh yang tadi kita bahas itu bagaimana step basic ya for filtering and frequency domain. Kita tidak berbicara hanya nanti kamu belajar apa digital image processing. Tidak, kamu sudah lebih masuk lagi, sudah ke signal ya, ke sinyalnya, udah ke frekuensinya. Caranya bagaimana? Pre-processing. Ini tadi ada sebuah objek di sebuah citra berada pada titik fxy yang mengandung itu tadi titik xy. Kemudian pre-processing. Pre-processing itu yang seperti histogram, acquisition, seperti itu ya. Berapa tahap awalnya dibuat dulu sebelum diolah, kemudian diterapkanlah si Fourier transform ini. Dari Fourier transform yang XY ini hasilnya adalah harus ke FUV. Ini difilter. Setelah difilter, ini persamaannya di inverse Fourier transform. Inilah post processing akhirnya G, XY, and C image. Jadi XY ditransform ya, digunakan Fourier transform menjadi dihasilkan FUV. Dari sini difilter menggunakan HUV ya. Hasilnya HUV FUV dikali seperti yang tadi ya, ada perkaliannya. Kemudian di inverse, nanti di MATLAB ada menginverse sebuah metrik. Nah, inilah hasilnya. Dari fxy menjadi gxy setelah ada tahapan Fourier transform, filter function, dan inverse Fourier transform dihasilkan post processing yang menghasilkan sebuah citra yang tidak hanya mengandung citra dengan pikselnya, namun sudah mengandung ranah frekuensinya yang seperti tadi ya, yang ada seperti titik cahaya itu ya, post processing. Contoh di sini membuang nilai rata-rata dalam citra. Nah, ini dia, ini contoh apa ya, teknik atau materi yang digunakan untuk menghilangkan nilai rata-rata. Ini objek awal, setelah dibuatkan spatial Fourier-nya, ini hasilnya. Figur 46 ini, yang ini, result of filtering the image. Jadi ini tadi, ini objek awal, ya, ini objek awalnya. Ini same image of, jadi ambil nilai rata-ratanya, sehingga dihasilkanlah ini spasial frekuensinya. Kemudian ini setelah difiltering hasilnya ya. Kemudian ini discrete cosine transform DCT. Ini juga contoh bagian dari transform ranah transform tadi ya, supaya membuatkan DCT mentransformasikan sinyal dalam ranah waktu spasial ke dalam frekuensi. Tidak memiliki bagian imajiner. Pasangan transformasi DCT ke inverse DCT ya, DCT ke DCT. Yang ini dia. Oke. Itu tadi persamaannya, ini contohnya ya. Sama ya. Domain spesial fxy objek awal atau citra awal di titik xy, kemudian dengan penerapan ini tadi discrete cosine transform DCT. Ini dia. Jadi ini dia koefisiennya, ini koefisien AC-nya, ini dia. Hasilnya adalah ini, DCT-nya. Tidak terlihat memang, namun kita perhatikan domain spesial.
Nah, ini dia ya, menghasilkan apa nih? Oke, ini dia. Jadi dengan ini tadi ya, ada sebuah objek awal, citra awal di titik XY, kemudian diberikan koefisien DC untuk menerapkan DC titik ini tadi ya, ini DC, maka dibuatlah hasilnya. DC ini menjadi 3. Perhatikan diambil dia 3, membagi citra ke dalam 3 ranah frekuensi, low frekuensi, middle frekuensi, and high frekuensi. Nanti ditanya, coba jelaskan apa itu 3 ranah frekuensi, low frekuensi, middle frekuensi, dan high frekuensi. Jadi dalam sebuah citra yang tadi ini, di sini ini membagi 3 dengan 3 ranah, 3 bagian ranah frekuensinya, low, middle, dan high. Ini contohnya, ini codingnya. Inilah kalau digunakan dengan DCT ya, DCT ini hasil contoh dalam membuatkan dalam pixelnya. Ini adalah contoh untuk setelah diterapkan. Ini dia pengcodingnya, imprint. Hanya diketikkan aja DCT I IMSO log ABS JI, hasilnya ini hasilnya ya. Oke, jadi oke, masih ada waktu kita. Jadi materi untuk hari ini memang tidak agak susah memang dipahami karena di sini sudah menggunakan beberapa ini. Tapi kalau ke berikutnya kamu akan lebih memahami karena ini akan dipelajari lagi per topiknya. Tapi ke minggu depan kita masih lebih apa ya? Pembahasan minggu depan masih lebih rumit, lebih sulit dari hari ini karena di sini ada namanya transformasi Wavelet, transformasi Hopf. Yang 2 ini juga sering digunakan apa ya, seperti tadi di dunia kedokteran, dunia apa tuh, ini Mirjasa ini keluar masuk saya lihat ya. Jadi minggu depan ini agak lebih banyak. Kalau kita hanya menjelaskan tidak ada. Sekarang cobalah kamu cari supaya lebih paham kemana ini contohnya. Setelah ini nanti 5 menit berikutnya nanti kita gabung di classroom. Tolong dicari satu orang itu apa contoh, cari jurnal penelitian aja ya, contoh yang tadi ya, supaya kamu paham. Kalau ke perhitungan tidak usah ya, paling nanti bikin grafik histogram aja nanti yang bisa kalau ini. Coba cari penelitian contoh ini, penerapan transformasi pixel, transformasi ruang domain, dan